Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Semoga kalian sehat semua ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini di pertemuan kelima, yaitu kita akan membahas cara membuat tabel dan pengaturannya di Microsoft Word ya. Nah, di materi ini jangan lupa untuk menyiapkan semua keperluan pembelajarannya seperti buku catatannya. Kemudian jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Kemudian nanti di akhir video Bapak akan membagikan link pendaftaran untuk mengikuti giveaway, yaitu bagi-bagi paket kuota internet sebesar total 14 GB untuk 7 orang ya. Ya, walaupun sedikit, semoga ini bermanfaat, bisa digunakan untuk teman-teman kita. Jadi nanti akan Bapak bagikan link untuk pendaftarannya, atau kalian bisa langsung klik link pendaftaran untuk ikut giveaway-nya di deskripsi video ini ya. Untuk bagi yang belum paham, nanti silahkan ditonton tutorial bagaimana cara untuk mengisi formulir pendaftaran giveaway-nya. Oke, kemudian disimak semua materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima. Kita akan melanjutkan materi pertemuan keempat, yaitu di menu insert, kemudian ada text, kemudian ada table. Nah, sekarang kita akan cara membuat table ya dan pengaturannya. Untuk membuat table, pertama itu biasanya kita menyiapkan judul daripada table ya. Kita buat judul table dulu. Oke, kita buat judul seperti ini, kemudian kita enter 2 kali, lalu kursornya kita tarik ke kiri menggunakan alik tab lab yang bagian ini ya. Nah, setelah posisi kursor, maka kita akan membuat tabel. Ingat, tabel akan ditampilkan yaitu ada posisi kursor yang mengedip seperti ini ya. Langkah-langkahnya kita membuat tabel. Yang pertama kita klik insert. Kemudian di sini ada table, kita pilih titik 3-nya di sini. Nah, di sini kita akan membuat menggunakan input manual ya, yaitu menggunakan insert table ya. Kita klik insert table. Kemudian di sini di bagian number of row di sini kita akan buat di sini row itu number of kolom itu adalah kolom ke kanan, berarti kita buat di sini 4 kolom. Kemudian number of row ini adalah baris ke bawah, jadi di sini kita buat 15 ya. Setelah itu baru kita klik OK. Maka di sini akan tampil yaitu tabel dengan ukuran 5 kolom ke kanan, kemudian 15 baris ke bawah ya. Nah, sekarang kita ke pengaturan tabelnya dulu. Jadi di kolom pertama ini kita akan mengetikkan nomor. Kemudian di sini adalah NISN. Kemudian yang kedua adalah nama siswa. Kemudian yang keempat itu adalah kelas. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian judulnya ini kita tengahkan kembali ke home, kemudian kita klik center. Lalu di sini untuk kolom yang paling dibutuhkan lebar, maka kita kolomnya butuh dilebarkan. Tapi untuk kolom yang dibutuhkan dengan karakter sedikit itu kita kecilkan. Contohnya di sini untuk karakter sedikit itu adalah nomor, NIS, dan kelas. Untuk kolom nama ini panjang ya. Jadi kita akan lebarkan. Nah, cara melebarkan kolom adalah sebagai berikut. Bisa anak-anakku
tulis, yaitu yang pertama, yang pertama tadi membuat tabelnya ini. Yang kedua adalah cara melebarkan atau mengecilkan kolom ya. Untuk poin yang kedua. Jadi masukkan kursor di bagian sini ya. Nah, di sini bagian sini. Kemudian di bagian atas ini, nah di bagian sini ini Bapak tunjukkan supaya kalian lebih paham ya. Di bagian ini ada yang namanya titik ya. Ini ada seperti ini, yang Bapak lingkar ini. Nah, setiap kita kursornya dimasukkan di dalam tabel, maka dia akan muncul ini seperti ini. Tapi kalau kursornya nanti di luar tabel, maka dia akan hilang daripada tanda ini gitu ya. Oke. Sekarang kita coba. Kalau kita kursornya letakkan di luar, maka tanda ini akan hilang. Lalu kita masukkan, maka dia akan muncul. Nah, di bagian sini kita tunjuk saja, maka dia akan menghasilkan sebuah panah ke kanan atau ke kiri, atau move table column ya. Kita klik kiri, lalu kita tarik ke kanan. Nah, kita klik kiri ini ditahan mouse-nya, lalu tarik ke kanan, maka tabelnya akan menggeser ke kanan. Kemudian untuk nomor ini kan kita membutuhkan baris yang kecil, maka sekarang kita akan geser baris yang bagian kanan ini, yaitu kita menggunakan move table column yang bagian sebelah kanan. Kita tunjuk lagi di sini, lalu kita klik kiri, tariknya ke kiri. Nah, seperti ini ya, maka kolom akan mengecil. Begitu juga untuk nis ini hanya beberapa karakter, maka kita kecilkan saja. Kemudian untuk kolom nama ini biasanya panjang, jadi kita panjangkan ke kanan. Kolom kelas biasanya hanya beberapa karakter. Nah, di sini akan sudah jadi bentuk tabel. Nanti pengisiannya ini untuk nomor urut, kemudian nis, kemudian nama lengkap, kemudian kelas ya. Nih, di sini secara langsung tabel sudah terbuat, walaupun kita hanya belajar membuat tabelnya. Untuk isinya ini cukup mudah sekali untuk mengisi. Nah, sekarang yang poin ketiga itu adalah cara menambah atau menghapus kolom ya. Cara menambah atau menghapus kolom di poin ketiganya ya. Ini poin yang ketiga, cara menghapus dan menambah kolom. Jadi kolom itu adalah bagian yang ke kanan ini, ada nomor, nis, nama, kelas, ini adalah kolom. Nah, di sini kita akan menambahkan yaitu satu kolom yang di bagian kanan ya. Sekarang kita akan menambah kolom. Kita tarik ke kiri dulu supaya nanti ada kolom yang akan kita tampilkan di sini. Ini adalah cara menambah kolom. Di sebelah kanan ini kita akan menambah kolom yaitu untuk nomor HP di sini di sebelah kanan. Maka di sebelah kanan sini kita akan tambahkan kolom, satu kolom. Caranya adalah di bagian kolom ini, bagian kolom kelas ini ya. Bagian kolom kelas ini kursornya kita letakkan di sini. Baik di atas, di bawah ya, di sini yang penting di kolom kelas, jangan di kolom nama. Kita klik di kolom kelas ini kursornya, lalu kita klik kanan di sini, kita tunjuk yang gambar kursor yang huruf I berdiri ini, kita klik kanan menggunakan mouse, lalu kita pilih insert. Nah, insert itu digunakan untuk menambah ya. Menambahnya kita akan menambah di bagian sebelah kanan. Berarti kita pilih insert ya, column to the right ya. Right itu adalah kanan, maka kita klik pilih yang ini. Maka di sini akan nombor kolom. Lalu kita ketikkan di sini adalah nomor HP. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu tadi menambah kolom. Sekarang menghapus kolom. Misalnya kolom nomor ini kita akan hapus ya. Ini kita akan hapus. Langkahnya kita tetap menggunakan cara yang untuk menambah nomor HP tadi, yaitu kursornya di bagian
nomor. Lalu kita klik kanan di sini ya, di bagian nomor 2 sini kita klik kanan, kemudian kita klik del cell. Nah, maka di sini akan ada pilihan yang mau dihapus itu yang mana. Kita kan mau menghapus kolom, berarti delete entry column ya, berarti kita pilih OK. Maka kolom nomor di sebelah kiri akan terhapus. Bagaimana kalau kita mau menghapus kolom kelas di posisi bagian tengah? Jadi kursornya kita klik kanan di bagian sini, kursornya ya. Klik kanan sini, klik kanan, delete, kemudian delete entry column. Dia akan menghapus di mana posisi kursor. Kita klik OK, maka dia akan terhapus ya. Itu untuk menghapus atau menambah kolom. Sekarang yang poin keempat yaitu menghapus dan menambah baris atau baris yang bagian bawah ini. Misalnya di sini 15, maka di sini kita akan menambah menjadi nomor 16 di bagian bawah. Caranya itu adalah kita letakkan kursornya di bagian bawah kolom yang terakhir ini, baris yang kolom ini maksud Bapak, di baris bagian terakhir ini. Lalu kita klik kanan. Kalau mau menambah baris, kursornya bebas, mau di sini, mau di sini. Yang penting dia di bagian bawah ya. Kita klik kanan, lalu insert, kemudian insert row above ya, kita pilih di sini ya. Insert row above ini adalah menambah di bagian atas kursornya. Kalau kita mau menambah di bagian bawahnya, kita klik kanan, insert row below, maka di bagian sini akan menambah gitu ya. Itu untuk menambahnya. Bapak ulangi sekali lagi, untuk menambah kolom di bagian atas, maka nanti di sini akan ada bagian atas ya. Misalnya di sini 16, maka di antara 16 dan 15 ini akan ada satu baris. Caranya yaitu kita klik kanan, insert above, maka di sini akan nambah. Lalu kalau kita mau nambah baris di bagian 16, kita klik kanan, insert row below. Nah, maka akan nambah di sini. Nah, itu untuk menambah baris bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita mau menghapus baris yang bagian bawah sini dan menghapus baris yang bagian atas ini ya. Sekarang kita akan menghapus baris bagian bawah ya. Kita klik kanan di bagian baris yang mau dihapus, klik kanan, del, kemudian rows atau row ya. Nah, kemudian kita mau menghapus bagian tengah, kita letakkan kursornya di bagian mana yang akan kita hapus, klik kanan, del, kemudian entry row, maka dia akan terhapus. Nah, gitu ya. Itu cara di poin yang kelima, yaitu menambah dan menghapus baris. Poin yang keempat tadi itu adalah menambah dan menghapus kolom ya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah ukuran tabel. Ukuran tabel itu kalau kita mengubahnya, kita bisa menggunakan tombol enter. Misalnya barisan kedua ini kita mau lebarkan ke bawah, kita letakkan kursornya, baik itu kursor yang diletakkan di kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga ya, bebas. Lalu kita tekan enter di keyboard, maka kolom akan melebar ke bawah ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan yaitu tanda adjust table row di sebelah kiri ini. Kalau Bapak tunjuk di bagian yang abu-abu ini,
akan muncul adjust table row. Ini kalau kita klik kemudian tarik ke bawah, maka dia akan melebar. Atau kita mau mengecilkan ke atas ya. Ini. Terus kita mau mengecilkan ke atas lagi, kita klik di adjust table row ini ya, di sini. Kemudian kita tarik ke atas lagi, maka dia juga akan mengecil ya. Nah, itu untuk materi kali ini ya, yaitu pembuatan tabel dan pengaturannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya Bapak akan membuat giveaway di bagian materi pembelajaran kelima ini, yaitu caranya cukup mudah sekali ya. Silakan kalian klik link di pendaftaran giveaway, yaitu linknya yaitu di bagian deskripsi video ini, atau kalian boleh dicatat untuk link pendaftarannya. Ini Bapak tampilkan di layar sini ya. Di sini untuk link pendaftarannya silakan dicatat atau di screen kemudian diketik di Google Chrome ya. Atau nanti mungkin kalian tinggal klik aja link di deskripsi video ini. Jadi setelah kalian klik linknya ini atau ketik linknya ini di Google Chrome, kalian akan masuk di formulir pendaftarannya. Nah, nanti kalian supaya tidak salah, karena kalau salah maka kalian tidak bisa mendaftar ulang ya, karena nama sudah terdaftar. Kalian boleh tonton tutorialnya, yaitu cara mendaftar giveaway pelajaran TIK ya, di channel ini juga, supaya nanti tidak salah untuk menginputkan ya. Kemudian nanti pengumuman atau pengundiannya, yaitu kita akan undi 4 hari setelah materi pembelajaran ini selesai, supaya kita kasih waktu untuk kawan-kawan yang belum aktif atau belum siap untuk mendaftar ya. Jadi nanti setelah kita semua siswa sudah mendaftar, maka kita akan mulai ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti, dan dengan kuota yang sedikit ini kalian bisa belajar dan bermanfaat untuk kalian. Baik, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan absen di kolom komentar video pembelajaran kelima ini, yaitu dengan cara mengetikkan kelas, kemudian nomor absen, kemudian nama dan nomor HP-nya ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kalian sehat selalu. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.